Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi manajemen teknologi informasi ya. Topik hari ini adalah scope management ya. Materinya sudah saya share di link ya, silakan dipelajari. Kemudian saya share yang ini. Hujan. Bentar, kok nggak bisa sih. Nah, kelihatan ya? Slide kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan Pak, Baik, kelihatan. Kita mulai ya. Scope management. Eh, ini bahasan yang kelima ya. Scope management itu, scope itu artinya ruang lingkup ya, atau batasan ya. Memang istilahnya menggunakan istilah asing, tapi karena kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia memang rada-rada aneh dikit ya, maka saya mungkin di slide ini lebih banyak menggunakan bahasa aslinya ya, bahasa di ininya, bahasa Inggris ya, seperti itu. Ya, ini kita buka, ini ada Kim Nguyen. Nah, ini orang kalau dilihat dari namanya, ini mesti orang Vietnam ya. Suara saya terdengar nggak ya? Ini soalnya hujan ini di luar barusan. dengeran Terdengar Pak. ya? Ya, alhamdulillah dengar. Mic-nya saya kencengin dulu. Ya, ini Kim Nguyen. Eh, Kim Nguyen ini bekerja sebagai project manager. Nah, project manager dia membawai project-project IT. Dia ingin membuat atau menyelesaikan pekerjaan IT gitu ya. Tes satu 2 3. Noise removal is on. Mute my audio. Suara saya terdengar nggak ya? Dengeran Pak. Ini Dengar Pak. indikatornya soalnya full ini. Dengar Pak, dengar Pak. Oh, noise removalnya jalan ya kalau di mic ini ya. Ya, baik ya. Jadi pekerjaan Ibu Kim ini cukup berat ini ya. Dia harus membuat suatu dokumen, kemudian eh, menjadikan, mengajak atau berkomunikasi dengan para stakeholder, kemudian eh, membuat project charter dan sebagainya. Nah, kemampuan inilah yang harus dimiliki oleh project manager. Nah, ini tahapan-tahapan satu sampai dengan eh, 5 ya, satu sampai dengan 4 ya. 4 ini akan kita pelajari di slide hari ini. Nah, apa itu project scope management? Jadi proses untuk mendefinisikan dan mengendalikan apa yang sudah termasuk dan apa yang tidak termasuk dalam suatu project gitu. Itu yang dimaksud dengan scope management. Artinya batasan-batasan apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan. Nah, tujuannya apa? Kita mempelajari project scope management supaya kita bisa tahu apa yang harus dikerjakan gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada perubahan-perubahan, kita juga harus tahu juga perubahan itu penting apa tidak, perubahan itu sampai mengganggu proyek utamanya apa tidak, seperti itu. Nah, itulah gunanya kita tahu apa itu project scope management. Nah, ada 6 proses dalam scope management, yaitu yang pertama adalah planning scope management, ya, menentukan bagaimana lingkup dan persyaratan proyek dikelola sepanjang siklus hidup proyek. Jadi proyek itu harus direncanakan gitu ya. Tapi direncanakannya sesuai dengan konteks tertentu. Dalam hal ini adalah scope management. Anda kalau nggak mendengar suara saya, langsung tulis di chat ya. Ini karena saya juga terganggu ada suara hujan soalnya. Saya di Iya, baik ini Pak. lantai 2 dekat ini ya, genteng ya. Kemudian yang kedua adalah collecting requirement.
mendefinisikan dan mendokumentasikan fitur serta fungsi dari produk yang akan dibuat. Ya, jadi eh, kebutuhan, analisa kebutuhannya ya, requirement atau syarat-syarat yang diperlukan atau hal-hal apa sih yang diperlukan dalam proyek tersebut. Nah, kemudian mendefinisikan lingkupnya ya, ruang kerjanya atau lingkup proyeknya gitu. Nah, ini biasanya nanti dituliskan di dalam project charter ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, membuat WBS. Nah, WBS ini breakdown ya, eh, membreakdown pekerjaan, membreakdown pekerjaan. Kemudian yang kelima, validating scope, memvalidasi lingkup ya. Di, dipastikan, validasi itu kan dipastikan. Kemudian yang keenam, mengontrol scope, mengendalikan lingkupnya atau skupnya ya. Ya, pada intinya, jadi manajemen atau scope manajemen ini merupakan batasan ya yang memastikan proyek tetap pada jalur yang disepakati tanpa mengalami penambahan pekerjaan yang tidak perlu. Meskipun sudah dibatasi atau dipagerin gitu ya, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan apabila ada masukan-masukan. Tentu masukan tadi harus sesuai dengan proyek besarnya ya. Nah, misalnya kurang dikit-dikit ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau sampai merubah merubah proyek utamanya ya tentu itu tidak boleh. Nah ini 6 tadi ya, plan scope management, collect requirement, define, create, validate, dan control. Nah kita mulai dari planning scope management. Pada tahapan ini, tim proyek menggunakan penilaian ahli dan analisis data untuk menghasilkan dokumen penting, yaitu rencana manajemennya dan rencana rencana requirement plan-nya itu apa yang diperlukan. Requirement management plan ini apa saja yang diperlukan kalau yang scope manajemen itu konteks proyeknya apa gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini sudah diberikan eh, gambaran singkatnya ya. Inputnya berupa project charter, kemudian project manager, management plan dan seterusnya. Kemudian ada toolnya, ada outputnya. Nah, di sini ada dokumen bagian dari rencana manajemen proyek keseluruhan yang bersifat detail. Nah, ini dokumen scope management plan ini merupakan dokumen awal ya eh, tentang proyek yang akan dikerjakan. Jadi harus harus dipastikan kita harus membuat apa, kemudian batasannya sampai di mana gitu. Kira-kira isi dokumennya biasanya seperti ini ya. Ada planning, tracing, report ya. Kemudian ada konfigurasi ya, requirement-nya, prioritas requirement, kemudian pencatatan dan yang lainnya. Kemudian collect requirement atau persyaratan ya, mengumpulkan persyaratan. Nah, ini syarat-syarat yang diperlukan dalam membuat proyek yang akan dilaksanakan ya. Nah, ini tujuannya supaya tidak adanya pengerjaan ulang atau rework gitu ya. Seperti halnya Anda mau masak nasi goreng, kalau bumbunya sudah Anda siapkan ya, maka proses pembuatan nasi gorengnya menjadi lebih mudah ya, lebih lebih enak. Nasinya udah disiapkan. Kompornya sudah ada gasnya ya, kok bekerja dengan baik. Kemudian bumbu-bumbunya sudah siap, alat-alat masaknya sudah siap. Maka ketika eh, tiba waktunya untuk menggoreng nasi, Anda sudah siap untuk menggoreng nasi. Itu seperti itu ya. Nah, itu yang disebut requirement, mengumpulkan syarat-syaratnya gitu. Nah, begitu juga dengan suatu proyek misalnya, maka harus juga dipikirkan dan disiapkan apa saja sih yang diperlukan misalnya SDM-nya kah atau alat-alatnya, tool-toolnya, software-nya ya, software untuk pendukung ya, untuk membuat proyek tersebut. Kemudian bagian-bagian apa yang berperan dan sebagainya.
Nah, ini kalau misalnya di fase awal desain dan arsitektur ini biasanya kalau misalnya ada yang biaya perbaikan atau yang perlu diperbaiki itu biasanya masih rendah. Kenapa? Karena ya masih di level awal ya, masih di desain dan arsitektur, masih di planning. Tapi begitu sudah di fase akhir, apabila ada perbaikan, ini bisa saja eh, meningkat ini ya perbaikannya gitu. Makanya perlunya perlunya apa itu planning ya dalam mengerjakan suatu project. Nah, analoginya seperti ini ya. Suatu misal Anda ingin membuat rumah ya. Untuk membuat rumah itu kan kita harus menggambar dulu ya kan. Terserah Anda mau menggambar sendiri apa diserahkan kepada konsultan ya. Itu kalau Anda sudah merasa mampu gambar ya gambar sendiri silahkan ya. Sudah punya gambaran rumahnya menghadap kemana, kemudian jendelanya seperti apa gitu ya, pintunya model apa dan sebagainya, ruang tamunya di mana dan sebagainya. Maka itu kalau misalnya ada perubahan-perubahan, di sini tentu sangat eh, biayanya tidak terlalu tinggi, bahkan mungkin nggak ada biayanya ya. Kalau saya mau merubah ruang tidur ini di sini, ya udah tinggal dihapus saja, ini geser ruang tamu di sini. Tapi apa jadinya kalau misalnya Anda sudah bikin rumah, udah jadi rumah nih, sudah sesuai dengan gambar, ternyata Anda pingin ganti jendelanya nih. Saya nggak mau lah jendela seperti ini. Saya maunya ditutup di tembok aja. Nah, padahal ini sudah kadung jadi jendela, gitu ya. Atau misalnya belum dipasang jendela, tapi sudah ada kerangkanya misalnya, ya, ada kusennya. Nah, Anda pingin itu ditutup. Nah, tentu memerlukan biaya tambahan untuk merubah itu. Atau belum lagi kalau misalnya di dalamnya ada mau mengganti memindahkan dapur ke samping, tadinya dapurnya ada di belakang mau pindah ke samping sini misal, ya. Oh, padahal sudah jadi, ya tentu harus membongkar lagi. Nah ini oleh karena itu perlunya kita melakukan suatu collecting requirement. Nah di sini ada studi kasus ya dari Google, ya praktek terbaik atau best practice ya. Best practice ini praktek terbaik kalau diterjemahkan ya biasanya mengacu kepada aktivitas-aktivitas suatu institusi yang yang efisien gitu ya, efisien yang bisa diambil pelajarannya dan bisa ditiru. Nah, itu disebut best practice atau bahasa mudahnya adalah tips triknya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Google sendiri eh, dalam bukunya How Google Test Software ya, Google sendiri sangat meminimalisir melakukan suatu eh, testing pada softwarenya gitu. Karena masing-masing pengembang sudah punya tanggung jawabnya. Jadi sedikit ya dites ya tetap ada testernya, testing diuji gitu ya. Tapi karena semuanya sudah bertanggung jawab ya jadi bisa diminimalisir gitu ya. Kemudian di Google sendiri tidak terpaku pada istilah-istilah yang seperti ini ya, agile, Scrum dan lain-lain. Ya pokoknya mengembangkan sesuai dengan ya gayanya si Google gitu ya, Google style-nya lah ya. Seperti itu. Jadi dia tidak terpaku dengan istilah-istilah eh, seperti ini ya, agile, Scrum dan sebagainya. Ya, pokoknya jalanin aja gitu, seperti itu. Apakah Anda bisa seperti itu, meniru seperti itu? Ya belum tentu juga gitu ya kalau mau meniru seperti ini. Mereka punya gaya seperti ini karena memang sudah punya pola ya. Nah, kalau kita ingin meniru seperti Google ya, maka pola pola dan budaya kerja kita juga harus disamakan dengan mereka. Kemudian hambatan utama dalam collecting requirement ini biasanya kurangnya proses pengumpulan persyaratan yang sistematis. Nah, oleh karena itu eh, PMPOK memberikan suatu arahan ya bagaimana supaya kita bisa
me- apa ini menganalisa kebutuhan ya. Kalau dalam bahasa pemodelan pemodelan itu analisa kebutuhan ya. Yaitu salah satunya adalah wawancara. Nah, ini wawancara ya, satu on on one. Anda butuh apa, kebutuhannya, programnya seperti apa, tampilannya yang bagaimana dan sebagainya. Ini efektif tapi makan waktu dan biaya tinggi. Ya kalau usernya 5 sih nggak masalah. Tapi kalau usernya banyak kan nggak mungkin harus diwawancari satu-satu. Atau misalnya dengan cara lokakarya ya, mengundang stakeholder yang usernya, kemudian eh, diajak diskusi ya, diberi arahan, diajak diskusi kebutuhannya seperti apa. Ya tentu ini lebih efisien dan cepat untuk memperoleh ide. Nah, saya masih ingat dulu ketika Unsada eh, mau mengembangkan ya, membuat suatu sebetulnya bukan membuat ya, tapi membeli ya. Sistem informasi akademik, ya kita diajak rapat sama si pengembang gitu ya, sama si pengembang ditanyain kebutuhannya apa saja, kalau dosen apa yang diperlukan, kalau kajur apa yang diperlukan ya, kalau tending atau tenaga pendidikan apa yang diperlukan dan sebagainya. Kalau mahasiswa kira-kira bisa mengakses apa ya seperti itu. Nah ini dalam rangka collecting requirement. Atau bisa jadi melalui survei atau kuesioner. Nah, ini biasanya proyeknya kalau melibatkan eh, yang bersifat massal gitu ya, massal menggunakan survei. Atau observasi, pengamatan ya, observasi. Kemudian prototyping misalnya, membuat dulu kemudian diujikan ya secara minimalis bisa berfungsi apa tidak ya. Ini termasuk prototype. Kemudian metode agile atau benchmarking. Benchmarking itu studi banding gitu. Pengen tahu dong proyekmu di sana seperti apa sih jalannya gitu. Yang sana seperti ini bagus, yang seperti ini kecil tapi cukup bagus ya. Seperti itu. Nah, itu benchmarking, pendatangin ya, studi banding. Nah, kemudian tahapan yang ketiga yaitu defining scope. Ini saya beri tanda ini ya. Tiga ini berarti tahapan yang ketiga, ya ini define scope. Tahap ini merupakan pendalaman dari project charter untuk memastikan semua pekerjaan terdefinisi dengan jelas. Nah, ini mendefinisikan ruang lingkup pekerjaannya ya. Jadi kalau yang tidak ada di dalam project charter jangan dikerjakan gitu. Kalau di situ. Misalnya Anda mau ada project bikin jembatan, sudah jelas di project charternya, jembatannya model ini, kemudian bahannya seperti itu, bentuknya seperti itu, lampunya di sebelah sisi ini dan itu ya, maka jangan jangan bikin inisiatif, oh lampunya biar estetis, saya tambahin di tengah misalnya, tengah jembatan kasih kasih lampu misalnya. Nah ini tentu akan menyalahi project charter. Nah, hubungannya dengan project charter apa ini? Ya, ini project charter ini memberikan gambaran tingkat tinggi, high level ya. Gambaran besarnya ya, gambaran besarnya. Nah, ini contoh dari project charter seperti ini ya, kira-kira ya ada nama proyeknya, kemudian yang mendanai siapa, manajernya siapa namanya, kemudian apa ini, biayanya berapa ya, seperti itu. Nah, jadi ada template-template dokumennya. Nah, ini contoh ya, nah, contohnya. Nama proyek misalnya upgrade ya, dimulai dari 4 Maret, finishnya kapan, kemudian eh, key schedule milestone ini bagian besarnya yang harus dipenuhi, misalnya ini inventory, kemudian hardware, softwarenya kapan datangnya, instalasi kok lengkap kapan dan sebagainya. Ini yang eh, key schedule milestone itu artinya target-target yang secara garis besar gitu ya, secara garis besarnya. Kemudian ada
biaya ya, biayanya, project manajernya siapa ya. Kemudian tujuan proyeknya apa? Oh, misalnya upgrade hardware dan software di lab komputer misalnya, ya, seperti itu. Nah, ini juga yang berkepentingan ya, perannya siapa, nama, CEO dan sebagainya, tanda tangan. Nih. Jadi biar jelas gitu ya, ini proyeknya siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mendanai, siapa yang menjadi pengawasnya ya, gitu. Nah, kemudian tahapan yang keempat ya ini ya, create a WBS ya, Work Breakdown Structure. Nah, Work Breakdown Structure ini pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil kerja untuk mendefinisikan total lingkup proyek. Jadi pada dasarnya work breakdown structure ini pekerjaan yang besar tadi di breakdown atau dipecah-pecah gitu ya. Kalau istilahnya di pemrograman berorientasi objek itu namanya didekomposisi gitu ya. Seperti tadi ini misalnya eh, Ibu Kim Nguyen ya bikin upgrade hardware dan software all employee ya, di breakdown nama proyeknya ini tapi di breakdown lagi dipecah pengadaan misalnya, kemudian hardware dan softwarenya datangnya kapan ya, habis itu ditaruh di instalasi kapan gitu ya, kemudian proses instalasi pun juga mungkin bisa di breakdown gitu ya, sistem operasi dulu kah baru kemudian software tambahan misalnya, testing komplit tuh juga mungkin bisa di breakdown juga ya, pengecekan oleh eh, siapa bagian IT misalnya ya, kemudian pelatihan untuk si ini apa karyawan ya, employee-nya misalnya seperti itu. Nah itu eh, di breakdown namanya ya. Nah kenapa kok WBS ini penting? Ya ini sebagai salah satu bentuk perencanaan juga ya, gitu. Sehingga nanti ketika proyek itu berjalan, proyek charter itu sudah jadi, kemudian sudah ada WBS-nya, kita tinggal menjalankan apa yang menjadi bagian-bagian breakdown-nya ini ya, seperti itu sesuai dengan apa ini yang bagiannya masing-masing gitu. Nah, cara pembuatannya dikomposisi itu berarti dipecah-pecah ya. Nah, contohnya ini ilustrasinya ada masalah, masalah itu ya berarti proyek yang mau dibuat, kemudian ini dipecah lagi, digabungin lagi jadi satu gitu. Nah, biasanya WBS ini ditampilkan dalam bentuk diagram gitu ya, dalam bentuk bagan tree ya seperti ini ya. Syukur-syukur kalau mau lebih inisiatif, ini mengerjakan apa, jangka waktunya sekian. Nah, ini dikombinasikan seperti itu pun juga bisa. Ini contoh dari WBS yang digambarkan dalam bentuk pohon ya. Level satu itu mewakili keseluruhan proyek, level satu. Ini di atas sendiri, ya proyeknya apa? Oh, misalnya bikin website misalnya. Kemudian level 2 ini di breakdown menjadi lebih ini lagi, lebih tahapannya lebih detail ya. Nah, lebih detail, tapi masih level detailnya masih rada umum dibanding bawahnya lagi. Misalnya di sini merancang UI UX, kemudian di sini merancang apa ini? eh, op- programnya, codingnya misalnya, struktur codingnya. Nah, misalnya yang sebelah di sini eh, mempersiapkan merancang infrastrukturnya, misal seperti itu ya. Nah, kalau misalnya yang di sini membuat codingnya pakai apa ini? Web servernya apa misalnya? Bahasa pemrogramannya apa? Dipecah lagi per modul. Bikin modul apa dulu nih? Modul login kah? Modul tampilan apa dan sebagainya seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ini kira-kira ya tampilan WBS. Proyeknya adalah intranet, kemudian level 2-nya website design, homepage design, dan sebagainya. Kemudian yang level 3-nya
yang lebih detail lagi ya, yang lebih lebih detail daripada atasnya, bikin gambarnya apa ya, linknya seperti apa gitu ya, sitemapnya, grafik desain dan sebagainya. Nah, ini contoh untuk pro, eh, project pembuatan software ya, rilis 5.0. Di sini ada project management, product requirement, konstruksi, integrasi dan sebagainya. Nah, yang bawah ada training program material ya, ini yang melakukan pelatihan-pelatihan. Dibuat seperti ini pun juga bisa. Ini model model tabular ya, tidak dalam bentuk model si pohon tadi. Dibuat lebih kreatif, ini kasih yang PIC-nya boleh-boleh saja ya, ini seperti itu. Nah, ini kalau kita gambarkan dengan project misalnya seperti Microsoft Project ya, ini bisa dituliskan dalam bentuk Gantt chart ya, seperti ini sehingga lebih lebih mudah terkontrol. Nah, pendekatan untuk membuat WBS itu ada beberapa. Ini dalam hal ini ada 6 ya. Ada guidelines, panduan, kemudian ada pendekatan analogi, top down, bottom up, dan mind mapping. Nah, guideline ini eh, template ya, gampangannya itu template gitu ya. Templatenya seperti apa? Ya seperti tadi, oh bikin kayak model tree misalnya, model tabular misalnya seperti itu. Nah ini contoh ya, perusahaan di DoD ini kalau bikin project WBS-nya mengikuti ini aturannya mereka, aturan yang ini gitu ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang analogi approach. Analogi approach itu menyusun WBS dengan menggunakan dari proyek yang serupa gitu ya. Jadi ditiru modelnya lah ya, modelnya ditiru gitu. Model WBN-nya dengan project yang serupa. Nah, kemudian top down approach mulai dengan item yang terbesar. Nah, yang tadi ya, ada level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Itu top down approach. Melibatkan pekerjaan ke tingkat rincian yang semakin detail. Nah, ini kalau project manajernya eh, ini ya, wawasan teknisnya luas ya, pengalaman gitu ya, dia bisa bikin yang model seperti ini. Atau bottom up itu kita mau bikin apa dulu nih, mulai dari yang kecil-kecil dulu, baru dipetakan menjadi project yang lebih besar. Kemudian mind mapping, pendekatan mind mapping ini menggunakan visual mind mapping ya. Setiap setiap tim memberikan masukan atau setiap orang dapat memberikan masukan. Kemudian dipetakan ya dalam bentuk mind map. Nah, ini menggunakan toolnya saya kira banyak ya. Ada main free, kemudian main view dan sebagainya. Silahkan Anda bisa bisa cari. Ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini WPS Dictionary Entry artinya adalah eh, informasi atau keterangan ya yang terkait dengan WPS tadi. WPS Dictionary, penjelasan-penjelasan tentang bagian-bagian yang akan dilakukan. Nah, contohnya ini WBS database update. Nah, ini ngapain aja sih database update? Oh, ini harus bikin database, kemudian harus bisa di-query, diambil laporannya, kemudian tabel datanya seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah validating scope ya, melibatkan penilaian formal atas kerja proyek. Jadi sudah bikin project charter, sudah membuat WBS ya, maka harus divalidasi, ya, harus ini disepakati, ya, gampangnya gitu ya, disepakati oleh si baik pemberi pekerja atau yang bekerja atau pimpronya gitu ya. Ini perlu adanya tanda tangan gitu. Jadi ini dipastikan
semua hal-hal yang terkait dengan apa yang akan dikerjakan itu sudah fix di dalam dokumen project charter tadi. Kemudian controlling scope, pengendalian lingkup, proses menjaga agar proyek tetap berada di jalur yang benar meski perubahan terus berdatangan. Nah, pada realitanya proyek itu pasti ada perubahan-perubahannya ya, meskipun Anda sudah menuliskan di dalam project charternya tadi, ya tapi nggak ada masalah selama itu tidak merubah project utamanya ya dan masih bisa dibicarakan ya oleh para stakeholder ya, yaitu boleh-boleh saja. Oke, ini saya dibaca sendirian ya. Ya, baik. Saya kira itu ada pertanyaan mungkin. Stop share. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.